Bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman yang kami hormati, ini adalah media tanam yang 1 minggu yang lalu saya coba untuk membuat video. Yang ini menggunakan KOH, yang ini menggunakan dolomit. Saya biarkan di luar, hujan tiap hari. Memang harusnya secara teori terjadi penurunan pH tanah, yaitu karena bertambahnya kepekatan ion hidrogen negatif. Mari kita ukur bersama-sama. Sebelum kita ukur, kita pastikan bahwa pH tester saya menunjukkan angka 7. pH tanah menunjukkan angka 6,2. Ini yang memakai KOH. Terus pH tanah yang kedua yang memakai KOH, kita ukur. pH tanah menunjukkan 5,5. Dan ini yang menggunakan dolomit. Setelah 6 hari kita biarkan kena hujan, ini menggunakan dolomit yang kita ukur pH-nya 4,8. Dan satunya yang menggunakan dolomit juga, kita ukur pH tanahnya menunjukkan 5,2. Nah, ini setelah 1 minggu media tanam saya taruh di luar, hujan tiap hari. Ya, setelah kita adakan pengukuran, maka kita tarik kesimpulan bahwa kekuatan antara KOH dibandingkan dolomit yaitu lebih lama dan lebih cepat menaikkan pH tanah untuk KOH. Memang kalau secara teori KOH itu ada gugus OH yang bereaksi basa kuat, dan K pada KOH itu dalam sistem periodik termasuk golongan 1A atau golongan alkali yang punya sifat basa. Kalau untuk dolomit yaitu Ca dan Mg itu termasuk golongan 2A atau golongan alkali tanah yang punya sifat kebasaan atau kereaktifan basa lebih rendah dibandingkan golongan 1A atau golongan alkali. Yang kedua, dolomit tidak mengandung gugus OH, sehingga wajar dalam kereaktifan maupun lama dalam mempertahankan pH tanah lebih baik KOH. Dan untuk penjelasan, mari kita ikuti videonya. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini saya akan membuat video dengan judul mengapa harus KOH untuk menaikkan pH tanah, bukan yang lain. Sebelum video kami mulai, kami mohon bantuan Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk like, share, dan subscribe. Dengan like, share, dan subscribe, kami lebih giat lagi membuat konten-konten yang lebih kreatif, serta Bapak, Ibu, dan teman-teman selalu mengikuti konten kreatif kami selanjutnya. Ikuti sampai tuntas dan jangan skip. Meskipun tanah asam masih bisa ditanami dalam batas tertentu, namun bukan berarti kita boleh membiarkan tanah begitu terus keadaannya. Makin dibiarkan, makin tingkat keasaman pH rendah. Akibatnya terjadi penumpukan kadar aluminium atau Al, Fe atau besi, dan Mn atau mangan. Akibatnya tanah betul-betul kritis. Kenapa tanah kita bisa bereaksi asam atau pH rendah? 1. Penyiraman air secara berlebihan, baik itu air hujan maupun air pengairan, yang akan menambah konsentrasi atau kepekatan ion hidrogen negatif di tanah. Kedua, pengeringan air yang kurang lancar. Drainase pada lahan yang kurang baik menjadi pemicu penurunan pH tanah karena terjadi peningkatan konsentrasi
dari ion hidrogen negatif pada tanah. 3. Pemakaian pupuk yang meninggalkan sisa asam secara berlebihan, misalnya zat A, yang pada proses pembuatannya dari asam sulfat atau H2SO4 yang bereaksi asam. Mengapa KOH atau kalium hidroksida lebih baik untuk menaikkan pH tanah atau pH air? 1. Karena KOH atau kalium hidroksida mempunyai gugus OH negatif yang merupakan basa kuat. 2. Unsur K atau kalium yang ada pada KOH merupakan golongan alkali atau A1 dalam sistem periodik unsur yang mempunyai sifat dari urutan atas ke bawah. Sistem periodik unsur golongan 1A semakin reaktif dan semakin basa, serta akan lebih lama dalam mempertahankan kebasaannya bila dibandingkan KOH dengan dolomit atau CaOH atau kapur hidroksida atau kalsium hidroksida dalam menaikkan pH tanah. 1. Dolomit dengan rumus kimia CaMgCO3 2 kali. Dolomit tidak mengandung gugus OH negatif sehingga kurang reaktif untuk menaikkan pH tanah. Bisa menaikkan pH tanah secara pelan-pelan karena unsur Ca dan Mg merupakan golongan 2A atau alkali tanah di dalam sistem periodik unsur yang mempunyai kereaktifan lebih rendah dibanding dengan golongan 1A atau golongan alkali. Jadi lebih baik KOH dalam menaikkan pH tanah serta ketahanan dalam mempertahankan pH tanah. 2. KOH dibandingkan dengan CaOH atau kapur hidroksida atau kalsium hidroksida. Kapur hidroksida atau kalsium hidroksida merupakan hasil dari perlakuan kapur tohor atau CaO yang diberi air dan setelah kering maka disebut dengan kapur hidroksida yang dengan reaksi basa dan ber-pH kurang lebih 12 bila dibandingkan dengan KOH atau kalium hidroksida seperti KOH karena memiliki gugus OH negatif. Cuma Ca atau kalsium di dalam sistem periodik unsur termasuk golongan 2A atau alkali tanah. Sementara K atau kalium yang ada pada KOH merupakan golongan 1A atau alkali dalam sistem periodik unsur. Jadi lebih baik KOH, baik kereaktifan dalam menaikkan pH tanah serta lama mempertahankan pH tanah. Saat kapan kita menaikkan pH tanah? Lama tidaknya pH tanah bertahan tidak bisa ditentukan oleh waktu. Akan tetapi ditentukan adanya faktor air, baik itu air hujan maupun air pengairan, yang akan menambah konsentrasi atau kepekatan ion hidrogen positif bertambah. Dan tanah bertambah asam karena perlakuan pupuk yang meninggalkan sisa asam, yaitu pupuk yang mengandung H atau hidrogen positif. Jadi langkah yang baik kapan kita menaikkan pH tanah, yaitu perlu kita adakan monitoring termasuk cek pH tanah secara berkala. Sangat diperlukan sekali. Untuk musim hujan, cek pH tanah paling tidak diadakan seminggu sekali, sehingga apabila terjadi pH tanah rendah, segera mungkin kita lakukan aplikasi dengan KOH di tanah, baik dengan cara spray maupun dengan cara kocor dengan konsentrasi 1 gram KOH per liter air. Bapak-bapak, ibu, dan teman-teman yang saya hormati, saya kira cukup sekian dulu video pagi ini yang membahas mengapa harus KOH untuk menaikkan pH tanah, bukan yang lain. Tetap semangat dan fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.